Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Parhah Wahidah Salamah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6C dengan NIM 228110086. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran mengenai teks anekdot yang diperuntukkan untuk siswa-siswi sekolah menengah atas kelas 10. Tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik mampu memahami teks anekdot beserta struktur dan kaidah kebahasaannya. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu membuat serta menganalisis teks anekdot yang telah dibuatnya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya berisi sindiran atau kritikan terhadap tokoh terkenal atau penting dan fenomena sosial atau peristiwa tertentu yang disajikan menggunakan humor. Namun, perlu diingat, tidak semua cerita yang menghibur itu termasuk teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan pengantar atau bagian awal dari sebuah cerita. Yang kelima ada orientasi. Orientasi merupakan penjelas dari awal cerita. Biasanya berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan konflik. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan inti dari sebuah cerita teks anekdot atau puncak masalah. Bisa dikatakan bahwa pada bagian ini kritik atau sindiran mulai muncul yang dikemas dengan kelucuan atau kekonyolan yang mengundang tawa para pembaca atau pendengar. Yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan respon atau tanggapan pada bagian krisis. Maksudnya berupa sikap tokoh dalam menanggapi atau merespon masalah yang terjadi. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan akhir dari cerita teks anekdot berupa penutup atau kesimpulan. Teks anekdot memiliki 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan gaya bahasa yang berbentuk kalimat tanya yang sebenarnya tidak perlu dijawab lagi. Yang kedua ada kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menggambarkan sebuah tindakan. Yang ketiga ada majas sindiran. Majas sindiran merupakan kata-kata berkias yang menyatakan sindiran. Majas sindiran ini dibagi menjadi 3. Ada majas sindiran ironi, yaitu gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada majas sindiran sinisme, yaitu penggunaan perumpamaan secara sangat berlebihan. Lalu yang terakhir ada majas sarkasme. Majas yang paling kasar karena terang-terangan menyindir atau menyinggung. Yang keempat ada kata kiasan, yaitu ungkapan yang bermakna lain dengan makna harfiahnya. Yang kelima ada konjungsi sebab akibat, yaitu kata penghubung yang menggambarkan peristiwa tersebut mengapa bisa terjadi. Lalu yang keenam ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Dan yang terakhir ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang isinya berupa larangan atau perintah yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, setelah memahami apa itu teks anekdot beserta struktur dan kaidah kebahasaannya, berikut adalah contoh dari teks anekdot. Sekian video pembelajaran mengenai teks anekdot dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.